Baik, selamat pagi semuanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? How are you? I'm okay. Okay. Baik, hari ini kita kembali belajar pada mata pelajaran coding kecerdasan artifisial. Jumlah kalian ada 34 orang. Yang tidak hadir? 1 orang ya. Atas nama siapa? Atas nama Stefanus. Oke. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, saya minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, tanpa ditunjuk siapa saja yang siap. Kemarin Bapak Guru mulai dan menghabiskan harus berdoa. Bapak yang suka punya syukur kami atas segala berkat dan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memajukan kegiatan kami sebagai sebentar lagi kami akan mulai materi kami doakan dan Bapak yang mudah dalam pada permohonan ini kami serahkan kepada Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih ya. Bagus ya. Mulai dengan doa spontan ya pagi ini. Oke. Materi kita kali lalu tentang apa? Algoritma dan pemrogram. Ya. Kita kali lalu itu berakhir dengan bagaimana kita membuat apa? Membuat apa kemarin itu? Oke, mengenali bahasa-bahasa dalam komputer itu ya, mengenali itu. Sekarang kita masih pada materi lanjutannya ya. Materi lanjutannya berupa menerapkan pemrograman berbasis. Coba baca. Menerapkan pemrograman berbasis teks, coding kecerdasan artifisial. Oke. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa menerapkan pemrograman berbasis teks. Ini gambar apa ini? Gambaran anggaran bulanan. Pengeluaran bulanan ya. Ini aplikasi menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan. Ya. Ya, aplikasi. Apakah kita bisa buat itu? Bisa? Bisa ya. Kemarin aplikasi apa yang kita buat? Melalui AI Canva. Aplikasinya apa? Membuat apa? Absensi kelas. Ya, absensi sederhana ya. Kita nonton dulu ini ya.
Millions of road networks factoring in traffic and road conditions, tolls and speed limits across the entire United States and returns the best route all in a matter of 4 seconds. But how does Google Maps calculate this so quickly? Well, in 1956, the standard method was to literally check each connection across the entire network again and again, making the path shorter and shorter each time until no shorter path could be found. Even world-class mathematicians thought that this was the best way of finding the shortest path, until one morning in Amsterdam, Sigma male Edgar Dijkstra unleashed his raw genius and created Dijkstra's algorithm. The algorithm for the short path, which I designed in about 20 minutes or so. We want to have shopping Amsterdam, piracy, cafe terrace, the drinking of coffee, thinking about but I could do this. And then one of the reasons it's massive that I defend is that functional thing. One of the advantages of defense is that we're almost forced to avoid complexity. First, we'll take a map of the United States with all. Bagaimana saya memesan kopi tanpa menggunakan pensil dan kertas dalam waktu 5 menit, kopinya itu bisa sampai di tempat. Its roads with varying traffic conditions and speed limits, and we'll use a method in computational thinking known as abstraction. Abstraction is when you strip away all the unnecessary information, leaving just the fundamental concept. So instead of looking at every single road and every single junction across the entire United States, let's simplify it down to just the major highways and major cities. If we ignore traffic and road conditions for now and just use the time taken in hours to drive down each highway in perfect conditions, we now have what is known as a graph made up of vertices and edges, with each edge having a weighting. Dijkstra's algorithm works by focusing on only the shortest path. Everything else is ignored. So let's say we have a man in Los Angeles. He used to be vegan, but he recently discovered that he's a big fan of New York pizza. Apa ini? So he wants to find the quickest route to New York City and back. Let's have a look at his options. The man's starting here at Los Angeles. So he could go to B, E, or E, but the man wants to get there as fast as possible, so he's going to take the shortest path to D. Now that the man is at D, we're going to say that he's visited A, so A has crossed off. The man is now standing at D, and from D he can get to B in 4 plus 9, which is 13, but we already know how to get to B in 6. Bagaimana dia berada di posisi D dan pizzanya ada di posisi X. Gitu. Ini kan bicara tentang Google Maps tadi ya. So 13 is not important to us. Remember, we need the shortest path, so we're going to ignore that. You can also get to E in 4 plus 5, which is 9, but again, that's longer than 6, so we're going to ignore that. But you can get to F in 4 plus 6, which is 10, and we don't know a path that's shorter than that, so we're going to include that. Now we can say he's visited D, but the next path is not to go to F, because F is 10. And B and E are both 6. So next he's going to go back up and visit B. You might think this is a little bit counterintuitive. Why wouldn't he just go through F because that's closer? But he doesn't know that yet. All he's trying to do is find the absolute shortest path
to get to X. He doesn't necessarily know where X is. Now if he's at B, he can see C, and that gets him there in 6 plus 11, which is 17. And you can also see F, and that gets in there in 6 plus 11, which is also 17, but we've already got a path which is 10, so we're not going to include that. Now he's visited B, the next shortest path to visit is E. At E, he can get to F in 6 plus 10, which is 16, but that doesn't matter because we've already got there in 10. And you can also get to G, which is 6 plus 7, which is 13. Now he's visited E, the next shortest path is finally back to F. So he's going to go to F and have a look at what he can visit, and he's just going to repeat doing this again and again and again until he works his way up to X. The man makes it up to X in 45 hours, and finally he can make it to X in 47. All he needs to do now to find... Kalau dia pergi sendiri itu memakan waktu berapa tadi? 2,27 km. Berarti ya 2,27 km ya. Waktu yang ditempuh. The shortest path is just retracing steps back to Dia melewati A, B, C, D, E, F, G. Baru sampai di X. Once he's visited X and then visited X, he can be sure that this is the shortest path to get to X. Another useful thing about this graph is that not only has the man found the shortest path to the vertex X, he's also found the shortest path to all the other vertices here. So he can use this same graph to get to anywhere from vertex A. So for example, if he wants to get from LA to Indianapolis, he just needs to follow the nodes from N, and he can get there like this. This algorithm was such an elegant solution for what was thought to be a complicated problem that it's now used as the basis for nearly all pathfinding algorithms today. De vraag is waarom deze kans in den brede zo weinig is aangeslagen. Het is inderdaad weinig aangeslagen. Het nadeel van hele kans is, als je het nadeel ook noemen houdt, dat het vergt hard werk en toewijding om het te bereiken en een goede opvoeding om een prijs te stellen. While Daddy Dijkstra's algorithm is better than the old way of finding the shortest path, it could still be refined a little further to help when dealing with large networks. Peter Hart, Nils Nilsson and Bertrand Raphael of Stanford Research Institute noticed that the algorithm was actually searching through vertices that were going in the opposite direction to the vertex they wanted to find. So they came up with the idea of using an estimate, known as a heuristic, of the distance left to travel so that the algorithm only searches through vertices which bring it closer to the target vertex. This modified version of Dijkstra's algorithm was published 9 years after, and it was known as the A-star algorithm. So this time, if we have the same graph as before, I need to estimate the distance that each of these vertices are from X. So I use a tape measure and actually measure the distance in centimeters. As long as these heuristic values are relatively accurate, we should get a more efficient algorithm. So this time we're going to do the same thing as before, but you see these heuristic values here? When we find a path, we're going to add it to this, and that's going to be our estimate of the shortest distance. So starting at A, we can get to B, D, or E. But this time we're going to add the distances to the heuristic values, and these values is what we're going to use to prioritize which vertex we'll visit next. So according to this, we should visit vertex E. Now he's visited E, the next smallest value is D, which is 52. At D, he can see F, which is a distance of 4 plus 6, or 10, which is lower than 16, so we're going to use this instead, cross off the 16 and replace it with 10, and now the previous node is D. Now the path to B and D doesn't really help us because these are longer, so he's visited D. Now the shortest path is the path to G. He can visit G and see I in plus 10, which is 23, and if he keeps going with this, the man has found the same path to get to X, but he hasn't visited B, C, P, Q, or R. And this is because these nodes are too far away from this path. You can think of this as like having a fat man sniff out how far away he thinks he is from the pizza and using his nose to direct him towards it. This is the same A-star algorithm that Google Maps uses to this very day. Although when it comes to traffic, Google recently bought the navigation company Waze, which collects location data on its users to help guide users away from heavy traffic. That's why Google Maps now has that same feature. That's right. Google Maps tracks your location 24/7 to monitor traffic.
So just make sure that when you're not using Google, you have the location permission disabled on your phone. Otherwise, you're being tracked. Click this video now if you want to see more. My work is easy because I... Oke. Baik. Coba saya tanyakan kepada masing-masing kelompok ini. Apa yang kamu lihat dari video tadi itu? Gambar peta. Peta. Saya model peta. Peta apa tadi itu? Amerika? Awalnya peta Amerika ya, tadi jadinya jadi peta dunia. Ya. Yang lain, gambar apa lagi yang kalian tadi? Hah? Apa yang kalian simpulkan dari video itu juga? Hah? Apa yang kalian dapat lihat dari simpulkan dari video itu? Yang bisa saya simpulkan dari video tadi, kita itu bisa tahu manfaat dari Google Maps. Dari Google Maps itu kita bisa tahu jarak atau jarak yang kita tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama itu bagaimana memecahkan masalah soal jarak. Saya berada di titik A, sementara yang gemuk tadi berada di titik A, sementara pizzanya ada di titik X. Di titik X. Bagaimana dia mengetahui yang di titik A ini bahwa ada sesuatu pizza di titik X. Location. Gitu ya. Sehingga di dalam aplikasi Google Maps itu ada locationnya. Dan bisa diteruskan, dikembangkan menjadi aplikasi Grab, aplikasi Maxwim, aplikasi untuk pesan barang online. Bagaimana dulu orang memecahkan masalah itu? Masalah supaya kita tidak bingung dalam melihat lokasi. Alamatnya jelas, titik koordinatnya jelas. Kalau titik koordinatnya SMA Negeri 1 Pacar jelas. Kita pesan barang dari sini, nanti akan ada orang yang datang itu sampai ke sini. Tidak? Iya. Oke. Nah, itulah yang kita pelajari. Ya. Baik ya, karena tadi kita apa itu pemrograman berbasis teks? Definisinya coba bacakan. Definisi apa? Apa itu? Tunggu. Saya belum. Apa itu? Sistem notasi formal untuk menulis program komputer memungkinkan kontrol presisi atas data dan eksekusi. Ya. Sistem notasi formal. Notasi formal. Yang saya bilang bahasa pemrograman dia. Sistem notasi formal untuk menulis program komputer. Gini dia punya bahasanya. Sama seperti kita menulis menulis cerpen, menulis puisi itu ya. Urutannya jelas. Supaya menarik dan indah gitu. Ya. Kemudian berbasis teks ya. Memerlukan pemahaman sintaks mendalam, memberi kontrol dan fleksibel. Kontrol penuh, kurva belajar curam. Oke. Visualnya ya, yang kita lihat nanti dalam bentuk visualnya. Ya kemarin kita coba di dalam pakai Gemini, pakai ChatGPT ya. Input dari ambil dia punya bahasanya dari kita masukkan prompt di ChatGPT, kemudian ChatGPT membuat sebuah aplikasi, kemudian kita input untuk jalankannya di Canva Code ya, Canva Code ya. Top bahasa program populer. Kita menggunakan JavaScript, Java, C++ dan Python. Lebih banyak Python ya, ada 23,88% itu ya.
di Visual Studio Code, ringan dan powerful. Supply-nya teks cepat dan antarmuka bersih, Notepad gratis dan open source. Nanti saya tunjukkan aplikasi Visual Studio Code. Oke. Mengapa pemrograman berbasis teks penting? Fleksibilitas dan kekuatan. Python, C++, Java, dan JavaScript menawarkan keserbangunan lintas platform untuk berbagai jenis proyek. Kita mau buat apa? Proyeknya apa? Ada contoh lain, kemarin kita proyek membuat website sekolah sederhana. Ya. Bahasanya adalah Python, C++, Java dan JavaScript, ya. HTML. Tetap Python yang tertinggi. Ya. Ya. Langkah awal mempelajari pemrograman berbasis teks, membuka gerbang dunia pengkodean. Ini bahasa kode-kode semua ini ya, yang di sebelah ini ya. Mulai dengan Hello World, pecahkan tantangan kecil, gunakan text editor. Contoh penerapan sederhana dalam kehidupan sehari. Program Hello World, sapaan pertama ke dunia di digital. Dia akan menjawab hello. Ada kalkulator sederhana, operasi aritmatika, logika input. Ada pengelolaan teks, hemat waktu, interaksi pengguna, logika game. Oke. Peran AI dan pembelajaran mesin. Coba baca itu. Peran AI. Membangun modal AI termasuk LLMs. Otomatisasi mulai dengan AI assistant. Analisis dan prediksi data penambahan data. Penggunaan AI sebagai sistem sentimen dan kompleks. Aplikasi mobile dan web lanjut JavaScript, Java, Python menciptakan pengalaman penggunaan yang interaktif. Python dominan data science dan otomatis, mengelola dan menganalisis big data, memprediksi tren pasar dan mengoptimalkan proses, scripting untuk efisiensi pemrograman, permintaan tinggi di industri teknologi. Ya saya katakan itu ya. Nanti kedepannya pasti orang tanyakan, kamu sudah belajar coding tidak? Kalau mau melamar kerja, kamu bisa coding tidak? Ya tahu? Saya prediksikan di era kalian nanti itu, tuntutannya harus bisa coding. Nah, ini video yang berikutnya. For each viewer. So when you open the home page,
YouTube is going to say, hey, Renee's here. We need to give Renee Sialnya dalam the best bentuk content bahasa Inggris ya. that's gonna make Renee Silakan happy. diterjemahkan. It's very much centered around Kita each individual person melihat and dia making punya videos for them, as opposed to looking at Looking each at individual video video and trying to figure out who might like it. So there could be videos, like a video could have these absolute metrics, like its click-through rate, its view duration, all of that, but you might like it and I might not, and you would consider that when you recommend it. Yeah, so a lot of creators, they look at their analytics and they're very focused on their aggregate performance because that's the easiest thing that we can kind of present. But the way the system's working is actually, it's not just using that average view duration or that average click-through rate, it's using the performance data as input, but ultimately trying to understand and predict for each viewer. It's kind of similar to how recommendations work outside of recommendation systems. When you want to figure out a movie to watch, one thing that I do is I talk to my friends and I say, hey, what have you seen lately? What do you want to see? And the recommendation system, sometimes we describe it as automating word of mouth. I love that. And by that we mean Bagaimana the system is able to YouTube understand menghitung what other jumlah people like you have watched. apa namanya jumlah And pengunjung. based on understanding what they enjoyed and what they didn't, it can help when it's time to give recommendations to you to pull in sort of like those recommendations from other people. The nice thing about it is that can come in multiple. Okay, who are you with YouTube? I am the director of creator monetization. So I oversee all of our monetization programs. So my basic mission is to make sure that Baik ya. Dari dua video tadi itu, yang kedua ini tadi video tentang bagaimana menghitung matriks ya, menghitung jumlah data yang diinput dan menjadikan trading ya. Artinya kan dalam aplikasi YouTube itu dia bisa menghitung jumlah yang like, jumlah yang subscribe, dan diberi fee, diberi bayaran ya, beri apa namanya itu. Kalau kamu membuat video di YouTube, di mananya lagi di YouTube ya, jika viewersnya sudah mencapai berapa ribu tadi itu, akan diberi uang hasilnya. Dan kita dituntut untuk berpikir bagaimana YouTube itu menghitung jumlah viewers itu. Satu orang melihat dia hitung, dua orang melihat dia hitung. Ya. Ya. Baik, sekarang oke. Jadi kita kerja dalam bentuk kelompok. Ini saya bagikan dia punya LKPD-nya 1, 2, kurang 1 lagi nih ya. 2, nanti satunya pakai kertas lain ya. Kertas biasa saja yang lain ya, kertas itu. Yang belakang itu kertas biasa. Ya. Baik, silakan menggunakan HP masing-masing. HP masing-masing. Dalam kelompok itu satu HP satu kelompok ya. Kalian kerja dalam bentuk kelompok. Sudah? Yang pertama itu tulislah instruksi langkah-langkah yang ini, yang kelompok ini ya, kelompok ke 1 ini, satu ya.
Langkah-langkah mencari lagu di YouTube. Mencari lagu di YouTube. Bagaimana instruksi mencari lagu di YouTube? Kalau kalian membuat mencari lagu di YouTube, instruksinya bagaimana? Menggunakan AI ya, bantuan AI. Kamu menggunakan bantuan AI, bagaimana? Yang kelompok 2, mana kelompok 2? Sebelah sini ya. Menggunakan bantuan AI, apakah ChatGPT, apakah Gemini ya? Menggunakan bantuan AI. Bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi chatbox? Membuat aplikasi chatbox. Kelompok 3, bagaimana langkah-langkah menggunakan bantuan AI ya? Bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi kalkulator sederhana? Langkah-langkahnya, kamu carikan di situ langkah-langkah. Langkah-langkah ini yang ini membuat setbox tadi toh? Membuat aplikasi setbox. Kalkulator sederhana. Kelompok 4, menggunakan bantuan AI, bagaimana langkah-langkah membuat website sekolah sederhana? Menggunakan AI, bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi absen sederhana? Diskusikan dalam kelompok, diskusikan bantuan AI, cari itu, diskusikan.
Sudah? 5 menit lagi. 5 menit lagi selesai. Oke, bagaimana? Sudah? Yang sudah mana? Kelompok yang sudah? Silakan. Yang ini. Kelompok ini sudah sepakat.
Oke, sudah ya? Dari kelompok mana? Oh, kita berdiri dulu. Saya lihat kalian ngantuk ini. Kita yel-yel dulu. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Lagunya masih lagu yang sama, ya? Kelasku paling maju, pintar-pintar siswanya. Kelasku nomor 1, 10B namanya. Oke, siap ya? Siap? Oke, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kelasku paling maju, pintar-pintar siswanya. Kelasku nomor 1, 10B namanya. Bersin. Kelasku paling maju, pintar-pintar siswanya. Kelasku nomor 1, 10B. Oke, silakan duduk. Semoga tidak ngantuk lagi. Oke. Baik, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Soalnya tulislah instruksi, dapatkan langkah mencari lagu di YouTube. Oke. Jawaban 1, baik itu akses YouTube melalui aplikasi. Dua, dengarkan YouTube pencarian ketika diulangi nama artis atau lirik lagu yang kamu
Ya, gunakan AI untuk merekomendasikan. YouTube memiliki AI yang bisa merekomendasikan lagu-lagu aplikasi apa yang kamu cari atau tonton sendiri. 4. Filter hasil. Gunakan filter seperti video, musik, atau playlist untuk mempersempit hasil pencarian. 5. Cari berdasarkan genre atau YouTube sering memiliki playlist atau kategori lagu berdasarkan genre atau genre. 6. Gunakan fitur putar lagu situ. Setelah menemukan lagu, bisa menyarankan lagu-lagu lain yang serupa. 7. Simpan atau bagikan. Kamu bisa menyimpan lagu ke playlist pribadi atau membagikan dengan orang lain. Menggunakan AI kebetulan. 1. Asisten virtual seperti Google Assistant bisa membantu mencari lagu dengan perintah suara. 2. Fitur atau komputer. Saat mengetik di kolom pencarian, YouTube sering menyarankan judul lagu atau artis. 3. Playlist AI. YouTube Music memiliki playlist yang dibuat berdasarkan algoritma AI merekomendasikan musik. Oke. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 1 jawabannya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan bacakan. Soalnya bagaimana langkah-langkah membuat chatbox? Jawabannya, berikut adalah langkah-langkah membuat chatbox. 1. Tentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin kamu capai dengan chatbox. Misalnya menjawab pertanyaan pelanggan, membantu pengguna. 2. Pilih platform. Pilih platform yang sesuai untuk membantu chatbox seperti dialog, menu chat, atau RAS. 3. Desain alur percakapan. Buat alur percakapan yang logis dan mudah dipahami pengguna. Yang keempat, buat konten yang relevan dan menarik untuk chatbox. 5. Integrasikan dengan AI. Integrasikan chatbox dengan teknologi AI. Yang keenam, uji coba chatbox untuk memastikan berfungsi dengan baik dan memperbaiki kesalahan. Luncurkan chatbox dengan pantau platformnya. Yang ke-8, perbarui dan perbaiki chatbox secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Oke, give applause untuk kelompok 2. Kelompok 3. Soalnya, bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi kalkulator sederhana? Cara yang pertama, buat proyek baru, buka Android Studio dan buka proyek baru dengan nama kalkulator. Yang kedua, desain antar buka atau UI. Buka file activity my.xt1 untuk membuat data letak AI Anda. Yang kedua, tambahkan komponen seperti text view untuk menampilkan input dan hasil, dan buton untuk angka 0 sampai 9, operasi, clear, dan equal. Ketiga, tuliskan kode logika atau kotil atau Java. Tambahkan kode untuk menangani setiap tombol yang ditekan. Simpan angka pertama dan operasi yang dipilih, lalu saat tombol sama dengan, ditekan kalkulator perhitungan menggunakan angka kedua dan tampilkan hasilnya. Dan terakhir, tambahan logika untuk menghapus input dan mengatur ulang aplikasi. Oke, give applause untuk kelompok 3. Kelompok 4. Soalnya, menggunakan bantuan AI, bagaimana langkah-langkah membuat website sekolah. Jawabnya, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat situs web sekolah dengan bantuan AI. Yang pertama, perencanaan dan penetapan tujuan. Pertama, tentukan tujuan utama situs web. Apakah situs ini untuk memamerkan profil sekolah, media informasi dan komunikasi, atau platform e-learning?
Yang kedua, kumpulkan materi konten yang sudah ada seperti foto, logo sekolah, visi-visi dan informasi penting lainnya. Ketiga, buat draft struktur situs termasuk halaman-halaman yang dibutuhkan, misalnya beranda tentang kami serta akan pengumuman program akademik, galeri, dan kontak. Yang kedua, memilih platform membuat situs web bertenaga AI. Yang pertama, Wix AI menawarkan alat AI untuk membuat desain visual yang menarik dengan sedikit usaha. Yang kedua, Mobiwc AI menyediakan antarmuka, seret dan lepas atau drag and drop yang ramah pengguna dan tempat khusus untuk lembaga pendidikan. Yang ketiga, Low Web AI Builder memungkinkan Anda membuat situs web dalam hitungan menit cukup dengan deskripsi singkat. Yang keempat, Wegis AI menawarkan asisten AI atau Kimi untuk memandu Anda membangun situs profesional dengan cepat. Give applause untuk kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengenal langkah-langkah membuat aplikasi yang sederhana? Jawabannya, langkah umumnya mengikuti perencanaan konsep, pilihan platform, desain antarmuka, UI atau UX, pembuatan fitur, pengujian dan implementasi database. Jika membangun aplikasi kompleks, maka yang pertama menggunakan Google Forms untuk aplikasi online form. Yang pertama buka Google Form, yang kedua buat formulir baru, yang ketiga berjudul deskripsi, yang keempat nama segmen, yang kelima atur pengaturan, yang keenam bagikan formulir. Give applause untuk kelompok 5. Baik ya. Itu nanti kita input dia punya langkah-langkah tadi itu ke dalam aplikasi ini ya. Kita menggunakan Visual Studio Code. Nanti kita gunakan bahasa langkah-langkah itu. Kemudian perintah ChatGPT untuk menggunakan dalam bahasa komputer ya, bahasa pemrogramannya, dan jalankan di aplikasi Visual Studio Code. Seperti ini ya. Saya buatkan contohnya. Nanti masing-masing kelompok ya datang ke sini untuk apa? Lihat. Sekarang saya perintahkan buatlah ini contoh saya ya. Website sederhana, website agen wisata Labuan Bajo dan sekitarnya menggunakan HTML, C++, JavaScript, dan JavaScript ya, JavaScript ya. CSS saja, tidak apa begitu script. Oke. Kita lihat ini ya. Nanti bahasa teksnya ini nanti kita akan muncul bahasa teksnya.
Jaringannya agak tidak bagus ini. Kurang bagus jaringan kita ya. Nah ini setelah kita copy, nah ini nama aplikasinya adalah My Place. Udah beradanya, ada paket wisatanya. Mau ke Padar, Sunrise, Pink Beach, 1 hari, explore Komodo 3 sampai 3 hari 2 malam. Honeymoon Labuan Bajo 3 hari 2 malam, 6.500.000, 4.500.000. Tinggal pesan. Baik ya, contohnya satu. Yang kedua tadi mana kelompok 2. Kelompok 2 kita mulai dari kelompok 2. Kelompok 1 tidak ya, karena hanya langkah-langkah untuk membuka musik saja. Kelompok 2 silakan menginput hasil kerjanya ke dalam teks dan dijadikan apa nanti. Silakan satu orang perwakilan. Silakan bersama temannya. Buatlah input ya. Buatlah dengan langkah-langkah itu ya. Kamu menggunakan membuat chatbox ya. Menjawab pertanyaan pelanggan pembantu utama ya, oke. Buatlah chatbox menggunakan HTML Duduk kau duduk. Jangan kaku. HTML, CSS dan JavaScript
desain alur percakapan. Ikuti kamu punya perintah ini ya. Desain alur percakapan yang logis dan mudah dipahami. Yang logis dan mudah dipahami. Integrasikan dengan AI. Dengan AI. Coba jalankan perintahnya itu. Itu saja kamu punya perintah di sini. Jalankan. Oke. Belum selesai ya. Salin. Sudah selesai semua? Tunggu. Lihat dulu. Sudahkah? Oh, sudah. Salin. Silakan salin. Sudah salin? Ke aplikasi Visual Studio Code. Bawah. Oke. Ke file. New text file. Di atas. Index, kamu ketik di situ index HTML. Index spasi HTML. Langsung Ctrl V. Ctrl CTRL. Nah, itu. Kemudian di sini run ini. Ya. Run start the begin. Oke, save. Oke. Web paham ya? Debug anyway. Oke. Kita lihat. Ada yang salah kau punya ini. Nah ini please close. File, new text, index, HTML. Jaringan nih ya, masalah jaringan gitu nih. Oh ini satunya, ini juga mungkin.
Nah, ini chat boxnya. Ini chat boxnya kamu. Coba. Halo. Tulis di sini. Halo. Kirim. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kau bilang saya kelas 10B. Saya kelas 10B. SMA Negeri 1 Pacar. 10B, SMA Negeri 1 Pacar. Ini chat gitu ya. Siapa nama presiden sekarang ya? Siapa nama titik ya? Bisa. Apa dulu? Kirim ya. Oke. Siapa nama presiden kita sekarang? Ya, dia sudah berespon ini ya. Bagus ini ya. Chat dengan AI ini. Ini kalian punya chat box ini. Siapa nama presiden Indonesia sekarang? Dia jawab siapa nih? Indonesia ya. Silakan klik. Maaf, saya belum mengerti. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ini karena kita terpotong tadi ya. Oke, dia belum connect AI ini ya. Nantilah. Intinya inilah chat box kita nanti ya, chat boxnya, chat. Inilah bentuk dari chat box. Ya. Dia akan jawab permintaan kita nanti itu menggunakan chat box. Kita buat dulu aplikasinya yang dibuat oleh kelompok. Berarti ada yang salah dari penginputan ininya tadi ya, di perintahnya ini ya. Baik ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita close. Oke, kelompok 3 silakan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan perintahkan di situ. Buatlah kalkulator sederhana. Mana kamu punya kalkulator? Tik input. Buatlah kalkulator sederhana. Menggunakan HTML, CSS, C++ ya, CSS saja, dan JavaScript. Oke, pencarian. Mana? Jaringan kah? Oh, ini sudah. Lanjutkan. Oh, terlalu banyak ya. Ulang lagi ya. Coba buatlah kalkulator sederhana menggunakan HTML, CSS, ya, dan JavaScript. Oke, pencarian.
Wah, jaringan. Oke. Tunggu. Kalau sudah selesai sampai atas, langsung disalin ya. Salin? Belum ya? Sudah ya? Belum ya? Salin? Silakan disalin, kemudian masuk ke Visual Studio Code ini yang gambar apa ini? Ini. Oke. Kemudian file, klik file, new text file. Kemudian ketik di situ index, spasi HTML, Ctrl V, Ctrl V sekali. Buka itu F. Ctrl V. Salah. X dulu. Langsung CTR langsung ini. Oke. Jangan dulu run ini. Save. Yes. Kemudian kita tunggu. Nah, coba 2 kali 5. Klik saja, klik dia. Pakai klik saja. Klik dalam. Klik. 2 kali 5, 10. Benar ya? Coba yang lebih rumit lagi, 520 kali berapa gitu. Kita ini bisa buat kalkulator ya. 520 kali 900. Iya, tidak apa-apa. 9. Oke. 468.000. Inilah kalkulator sederhana. Nanti 3 langkah dibuat di Fletcher, kemudian GitHub akan menjadi aplikasi tersendiri. Kalkulator sederhana SMA negeri 1 Pacar gitu tadi ya. Baik, give applause untuk kelompok 3. Berikut kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Terakhir kelompok 4. 1 kelompok lagi, setelah itu kita simpulkan materi ini. Silakan kelompok 4. Silakan duduk. Input, buatlah apa kalian punya tadi itu? Oke, situs web sekolah ya. Ya, bukan. Buatlah web sekolah, website sekolah. Buatlah website sekolah. Website
website sekolah SMA Negeri 1 Pacar. Negeri ya, negeri. Dengan HTML, CSS, spasi, CSS, dan JavaScript. Pakai C sebenarnya, strip. Ah gitu, tidak apa-apa. Tidak mau dia. Wrong well generation. Oke. Ini kalkulator sederhana tadi ya. Ini mau tadi ya? Ulang lagi saya. Ya ulang lagi. Coba buatlah website sekolah, website sekolah SMA Negeri 1 Pacar. Dengan HTML, HTML, bukan HTM ya, HTML, CSS, C++ ya, CSS dan JavaScript. Nah itu, tunggu. Sudah? Belum ya? Sudah? Salin. Belum kan? Belum selesai kan? Oke. Silakan copy. Salin ya. Kemudian FL Studio, Visual Studio Code, klik di situ. Klik. Arahkan ke file atas. File. New text file. New text file. Ketik index HTML. Index dulu. Index HTML. Kemudian CTRL. Nah, run and coba. Ya, selamat datang di SMA Negeri 1 Pacar.
Ini dia punya websitenya. Siswanya kita belum input ya. Ini aplikasi kita. Pramukanya ada OSIS-nya, IPA, IPS bahasa, ada OSIS, tim sepak bola. Oke. Baik, itu saja. Silakan balik. Give applause untuk kelompok. Ya, sudah kita menyaksikan bagaimana kita membuat langkah-langkah membuat website sederhana ya dengan menggunakan bahasa pemrograman tadi itu ya yang kita pelajari hari ini. Oke. Silakan di rumah lakukan latihan secara rutin ya. Ya. Kalau punya laptop latihan menggunakan laptop ya. Masalah kita hanya satu saja, masalahnya masih belum lincah menggunakan laptop ya. Untuk arahkan kursor itu saja masih susah. Silakan latihan serius di rumah masing-masing. Ya, di rumah ada laptop? Tidak ada. Nanti setelah ujian ujian TKA baru kita bisa gunakan lab itu, karena lab itu jangan diganggu dulu untuk persiapan TKA. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri dulu, kita bernyanyi kembali menutupi pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Kelasku paling maju, pintar siswanya, kelasku nomor 1, Once again. Kelasku paling maju, pintar siswanya, kelasku nomor 1, 10 B namanya. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya minggu depan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ya.